Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Sahabat ngaji yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab rukun Islam, yaitu dasar-dasar utama dalam agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Rukun Islam adalah tiang-tiang utama dalam agama Islam. Jika rukun ini ditegakkan dengan baik, maka kehidupan seorang muslim akan kokoh. Namun jika rukun-rukun ini diabaikan, maka bangunan keislamannya menjadi lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamush salati wa itauz zakati wa syaumu ramadana wa hajjul baiti man istatha'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat bukan sekadar ucapan lisan, tetapi keyakinan di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Dengan syahadat, kita mengakui bahwa hanya Allah yang kita sembah dan hanya Rasulullah yang kita ikuti ajarannya. Tanpa syahadat, maka seluruh amal ibadah lainnya tidak sah. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Ia menjadi penghubung langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tidak cukup hanya dikerjakan, tetapi harus dijaga waktunya, dipenuhi syarat dan rukunnya, serta dilakukan dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan. Jika sholat seseorang baik, maka insya Allah amal lainnya juga akan ikut baik. Lalu, rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta dan kepedulian sosial. Dengan zakat, harta kita menjadi bersih dan kehidupan masyarakat menjadi seimbang. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat seperti memiliki harta yang cukup dan mencapai nisab. Melalui zakat, Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Sedangkan rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Puasa diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan mampu. Dengan puasa, kita belajar menahan hawa nafsu dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, itu pun bagi orang yang benar-benar mampu, baik secara fisik, harta, maupun keamanan perjalanan. Haji mengajarkan persaudaraan, kesetaraan, dan ketundukan total kepada Allah. Jadi, sahabat ngaji, rukun Islam ada 5, yaitu 1. Syahadat 2, solat 3, zakat 4, puasa Ramadan 5, haji bagi yang mampu. Kelima rukun ini adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Sahabat ngaji yang dirahmati Allah, setelah rukun Islam kita bahas, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan rukun iman, yaitu dasar keyakinan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman berkaitan dengan keyakinan batin. Jika rukun Islam adalah amal perbuatan, maka rukun iman adalah pondasi keyakinan. Amal tanpa iman tidak diterima, dan iman tanpa amal tidak sempurna. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, pencipta, pengatur, dan pemilik seluruh alam. Kita meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah dan mensucikannya dari segala kekurangan. Keyakinan ini harus tercermin dalam ketaatan dan ibadah kita sehari-hari. Selanjutnya,
Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan manusia, dan menjalankan perintah Allah lainnya. Dengan iman kepada malaikat, kita belajar untuk selalu merasa diawasi dan berhati-hati dalam berbuat. Lalu, rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kita wajib meyakini bahwa semua kitab tersebut berasal dari Allah dan Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada kitab Allah berarti juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sedangkan rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul Allah. Para rasul adalah manusia pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Kita wajib meyakini seluruh rasul yang diutus oleh Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Mencintai Rasulullah berarti meneladani akhlak dan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya. Iman kepada hari akhir membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup dan selalu berusaha berbuat kebaikan. Selanjutnya, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Namun, iman kepada takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berikhtiar dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan iman kepada takdir, hati menjadi lebih tenang dan tidak mudah putus asa. Catatan penting. Yang dimaksud iman di sini adalah membenarkan dengan sepenuh hati segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat ngaji, rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah 2. Iman kepada malaikat 3. Iman kepada kitab-kitab Allah 4. Iman kepada rasul-rasul Allah 5. Iman kepada hari akhir 6. Iman kepada takdir Allah. Keenam rukun ini adalah dasar keyakinan seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita, membimbing amal kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah hingga akhir hayat. Amin. Materi selanjutnya kita membahas pengertian atau makna la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Sahabat ngaji yang dirahmati Allah, sekarang kita akan memahami makna kalimat yang paling agung dalam Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah berarti tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya di seluruh alam ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami dengan baik bahwa makna kalimat ini bukan sekadar mengakui adanya Allah, tetapi juga menafikan atau meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Artinya tidak ada satupun makhluk, tidak manusia, tidak malaikat, tidak benda, jabatan, harta, ataupun kekuasaan yang pantas dan berhak untuk disembah selain Allah semata. Mengapa hanya Allah yang wajib kita sembah? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menghidupkan kita, dan Allah pula yang melengkapi tubuh kita dengan berbagai anggota badan, serta nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap napas yang kita hirup, setiap detak jantung yang kita rasakan, setiap kesehatan yang kita nikmati, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, sudah sepantasnya jika hanya kepada Allah kita menyembah, bergantung, dan memohon pertolongan. Menyembah Allah bukan hanya dalam bentuk ibadah tertentu saja, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan kita.
Termasuk di dalamnya bagaimana kita bersikap, bermuamalah dengan sesama manusia, menjaga kejujuran, keadilan, dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menyembah Allah harus dilakukan dengan mengikuti seluruh petunjuknya, sebagaimana yang disampaikan oleh para Rasul Allah dan disempurnakan melalui ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sahabat ngaji, makna La ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, serta menjadikan seluruh hidup kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meneguhkan tauhid kita, memurnikan ibadah kita, dan menjadikan kalimat La ilaha illallah benar-benar hidup dalam hati, ucapan, dan perbuatan kita. Sahabat ngaji, di video ini bab rukun Islam, rukun iman, dan makna la ilaha illallah sudah selesai. Di video selanjutnya insya Allah akan kita bahas tanda-tanda balik. Penjelasan dalam kitab Safinatun Najah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.